Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seto Diwangkara, mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta. Oke, untuk video kali ini kita lanjutkan untuk tugas yang keempat ya, untuk mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Aryo Suko. Oke, soalnya masih sama. Dan kita di sini masih sama juga disuruh untuk membuat video jalannya program, kemudian kita juga untuk ditulis tangan ya untuk exercise-nya. Oke, langsung saja. Untuk tugas keempat ini kita membahas tentang file stream object and serialization pada chapter 15 pada buku ini ya. Oke, langsung saja. Untuk programnya, untuk exercise-nya ini diawali dari ini nih. 15.5. Nah, ini dia 15.5 mengenai file matching with multiple transaction atau pencocokan file dengan banyak transaksi. Nah, ini di sini disebutkan ya, mungkin ini merupakan sebenarnya hal yang umum ya ketika kita memiliki beberapa pencatatan transaksi dengan pencatatan yang sama. Kemudian situasi ini biasanya terjadi ketika pelanggan kita melakukan beberapa pembelian dan pembayaran tunai selama beberapa periode. Nah, kita di sini disuruh untuk rewrite your account receivable file matching with exercise 15.4. Jadi kita disuruh untuk menuliskan kembali program pencocokan file piutang dari latihan 15.4 untuk menyediakan kemungkinan penanganan beberapa catatan transaksi dengan kunci catatan yang sama. Nah, tapi kan yang 15.4 ini kan untuk yang nomor genap ya, maka saya nggak ngerjain, saya langsung loncat aja ke 15.5. Oke, langsung saja kita menuju ke codingnya. Nah, ini dia codingnya. Nah, sebenarnya untuk chapter 15.5 ini tentang file matching dan multiple transaction ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah mengenai record akun atau pencatatan data atau akun, kemudian ada transaksi record, kemudian ada pembuatan data, kemudian file matching, dan yang terakhir ada file matching test. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, bagian pertama tentang transaksi tentang account record. Jadi di sini kita menggunakan ini private string, int, double dan sebagainya yang sebelumnya sudah saya tulis. Diawali dengan account record dulu, kemudian ada lanjutannya dicombine dengan public void transaction record, kemudian seperti ini. Bisa dilihat ya, seperti ini. Sebenarnya cukup panjang untuk penulisan codingnya, dan ada balance juga untuk menentukan hasil akhir. Seperti ini ya. Nah, tapi ketika saya build ternyata error, masih ada yang error. Nah, ada beberapa error ini mungkin karena saya nggak ngerjain yang 15.4 ya. Otomatis kalau di run ya nggak bisa ya. Oke, lanjut lagi untuk bagian selanjutnya mengenai transaksi record. Nah, di sini transaksi record ini merupakan kelas untuk merepresentasikan catatan transaksi ya. Di sini digunakan juga private int, double. Kemudian ini kita menggunakan publicnya transaction record. Seperti ini codingnya. Nah, ini juga sama nih ketika saya build error. Jadi ya saya belum tahu nih gara-gara apa. Mungkin karena saya tidak mengerjakan yang 15.4. Ya, lanjut lagi untuk yang bagian ketiga mengenai pembuatan data atau create data. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membuat data
yang akan dimasukkan ke file akun kita ya pada file transaksi. Nah, ini menggunakan import Java IO file. Ini udah ada sebelumnya. Format close exception, illegal format exception dan sebagainya. Nah, codingnya seperti ini. Ini contohnya seperti ada pada 15.4. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini juga sama kasusnya ketika saya build masih error. Masih ditemukan satu error. Nah, ini mungkin hubungannya dengan saya tidak mengerjakan yang di 15.4. Kemudian lanjut lagi untuk bagian keempat mengenai file matching. Nah, di sini kita disuruh di sini tujuan kita mengerjakan ini ada untuk mengcombine atau menggabungkan beberapa file akun dengan transaksi dengan akun file masing-masing. Nah, di sini importnya lebih banyak ya, menggunakan perintah import ini Java util formatter dan sebagainya banyak sekali. Dengan Java util scanner juga. Seperti ini ininya codingnya. Dan ini cukup melelahkan ya karena banyak sekali codingnya yang ditulis tuh. Bisa dilihat dan cukup membingungkan bagi saya yang masih pemula sekali. Nah, seperti itu. Dan ini juga masih sama kasusnya ketika saya build error, banyak yang error. Nah, ada temukan satu error. Nah, kemudian lanjut lagi yang terakhir mengenai file Java matching. Nah, di sini sebenarnya fungsi dari coding yang ini pada bagian terakhir yang kelima adalah untuk mengetes ya apakah sebelum-sebelumnya itu benar apa enggak. Nah, tapi kan yang sebenarnya sebelumnya saya error terus. Nah, jadi pada ini juga masih sama ditemukan error pada aplikasi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, seperti itu. Masih ditemukan dua error. Jadi ya begitulah. Nah, mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sajikan dalam video ini untuk tugas keempat. Dan untuk Pak Aryo saya mohon maaf karena banyak codingnya yang masih gagal. Kalau Pak Aryo melihat video ini mohon untuk bimbingannya ya Pak atau komentarnya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu untuk video yang ini untuk tugas keempat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Seto Diwangkara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.